الحمد لله الذي خلق المكلفين ليعبدوه وأدر عليهم الأرزاق ليشكروه ووضح لهم الأدلة والبراهين ليعرفوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. Sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah 11 Sya'ban 1440 Hijriah. Kurang lebih 18 atau 19 hari lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang, taufik dan hidayahnya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan memperbanyak ibadah di dalamnya. Allahumma amin. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat beliau, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu di dalamnya. Terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, sungguh ia benar-benar terhalang dari kebaikan yang besar. Hadis riwayat Nasai dalam sunannya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW mengabarkan keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan, maka pertanyaan penting bagi kita adalah apa hikmah dan buah besar yang seharusnya lahir dari ibadah puasa di bulan yang agung ini. Di antara buah terpenting dari puasa adalah tentang keimanan. Yang pertama, Ramadan mendidik iman melalui keikhlasan. Salah satu dampak terbesar dari ibadah puasa adalah tumbuhnya keikhlasan. Keikhlasan merupakan buah yang diraih seorang muslim dari puasanya. Hal ini karena puasa adalah ibadah yang bersifat tersembunyi, hanya antara seorang hamba dan Rabb-nya. Puasa mendidik seorang mukmin untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikhlaskan seluruh amal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan apapun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas adalah memurnikan niat ibadah hanya untuk Allah, membersihkan amal dari keinginan dipuji manusia, serta menyelaraskan antara lahir dan batin tanpa mencari pengakuan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Praktik ikhlas dibicarakan dalam hadis dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut disebutkan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, di zaman sekarang riya sering hadir dalam wajah yang halus dan terlihat biasa, di antaranya seperti beribadah lalu dipamerkan di sosial media seperti memotret sedekah, infak atau kegiatan masjid, lalu diunggah agar mendapat pujian dan pengakuan dari manusia, atau mengunggah momen ibadah dengan tujuan pencitraan, bukan untuk mengajak kebaikan, tetapi agar dianggap paling saleh, paling hijrah, atau paling peduli. Atau juga merasa kecewa ketika amal tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan like, tidak mendapatkan komen, tidak mendapatkan pujian, padahal yang seharusnya dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk riya di zaman digital seperti ini. Amal dilakukan tetapi hati sibuk menunggu penilaian manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Ramadan menguatkan iman dengan kedekatan kepada Allah melalui doa. Terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara puasa dan doa. Hal ini terlihat dari penempatan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat tentang puasa sebagai penegasan adanya hubungan erat antara puasa dan doa. Puasa merupakan keadaan yang sangat diharapkan terkabulnya doa. Dalil-dalil menunjukkan keutamaan berdoa saat berpuasa, dan seorang mukmin sangat diharapkan doanya dikabulkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya tidak ada. Dalam hadis disebutkan, "Lis-sha'imi 'inda fatrih da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak ketika ia berdoa, akan mustajab doanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Ad-Dawa Dawa halaman 16 sampai dengan 17 sebagai berikut, "Wa du'a'u min anfa'il adwiyati wa huwa aduwwun lil bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'u aw yukhaffifu idza nazala wa huwa silahul mu'min." Doa adalah salah satu obat yang paling bermanfaat yang merupakan musuh bagi berbagai musibah. Doa dapat menghadangnya, mengobatinya, mencegah turunnya musibah, serta mengangkat atau meringankannya ketika musibah itu terjadi. Karena itu, doa
adalah senjata bagi seorang mukmin. Itulah kenapa doa disebut senjata seorang mukmin. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Sahihnya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Doa adalah senjata kaum mukminin dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Keadaan seorang mukmin saat berpuasa sangat layak untuk dikabulkannya doa, karena ia berada dalam kondisi dekat dengan Rabb-Nya akibat jiwanya yang tunduk, kelelahan dan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Ramadan menanamkan iman kepada hari akhir melalui syafaat. Puasa juga mengandung penetapan adanya syafaat pada hari kiamat. Puasa termasuk di antara amalan yang diberi kemampuan untuk memberi syafaat. Allah mengkhususkannya dengan syafaat karena keagungan kedudukannya dan besarnya keutamaannya. Dengan izin Allah, puasa menjadi pemberi syafaat bagi seorang mukmin pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Imam Ahmad, "Inna siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Syafaat sendiri maknanya adalah talabul khair lil ghair, memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Syafaat bisa jadi dari amalan kita, bisa jadi pula karena sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dari Auf bin Malik Al-Ashja'i, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Atadaruna ma khayyarani Rabbi al-laila?" Qulna, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Fa innahu khayyarani baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah." Qulna, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alana min ahliha." Qala, "Hiya likulli muslim." Apakah kalian tahu apa yang Rabbku tawarkan kepadaku malam ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbku memberiku pilihan antara masuknya setengah umatku ke dalam surga atau syafaat. Maka aku memilih syafaat." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Ia menjadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkannya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaat itu diperuntukkan bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4317. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Ramadan mengokohkan iman terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga mengandung penetapan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah yang maha tinggi di atas makhluknya, dan sifat ini termasuk sifat dzatiyah yang tidak terpisahkan darinya. Diturunkannya Al-Quran dari Allah pada bulan puasa menjadi dalil bagi sifat ini, karena penurunan hanya terjadi dari tempat yang tinggi. Di antara bukti kemuliaan puasa di sisi Allah adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini dari atas 7 lapis langit untuk menjelaskan keutamaan dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah Ramadan melatih iman untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga mengandung penetapan sifat al-afwu, maha pemaaf bagi Allah. Sesuai dengan keagungannya, Allah mensyariatkan puasa agar sifat ini tampak pada hamba-hamba yang berpuasa.
bahwa dia memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dan melapangkan kesalahan orang-orang yang berbuat khilaf. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon ampunan dan maaf kepada Allah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dengan sebuah doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-afwu mutadamminun lil isqati haqqihi qiblahum wa musabahatihim bihim, wal maghfiratu mutadamminatun liwiqayati syarri dhunubihim wa iqbalihi alaihim wa ridahu anhum بخلاف العفو المجرد فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه. Afu mengandung makna menggugurkan haknya atas mereka dan memaafkan mereka, sedangkan maghfirah mengandung makna melindungi mereka dari akibat buruk dosa-dosa mereka. Allah mendekatkan perhatiannya kepada mereka, menerima mereka dan ridho kepada mereka. Berbeda dengan afu yang sekadar murni afu, karena orang yang memaafkan bisa saja memaafkan, tetapi tidak mendekat kepada orang yang dimaafkannya dan tidak ridho kepadanya. Fal afu tarkun mahdun wal maghfiratu ihsanun wa fadlun wujudun. Maka afu adalah sekedar meninggalkan tuntutan murni melepaskan, sedangkan maghfirah adalah kebaikan, karunia, dan kemuliaan. Majmu' al-Fatawa juz 14 halaman 140. Dan rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat manfaat bagi diri khatib pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة وتقبل الله مني ومنكم أعمالا صالحة إنما يتقبل الله من المتقين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. Salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala kulli man tada bihadi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di sisa-sisa bulan Rajab ini kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Agar bisa kuat berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka latihlah di bulan ini dengan puasa-puasa sunnahnya. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa Daud. Agar bisa rutin sholat tarawih di bulan Ramadan, maka latihlah dengan qiyamul lail di malam dari bulan ini, walaupun hanya 2 rakaat. Agar bisa istiqomah membaca Al-Quran dalam keseharian kita di bulan Ramadan nanti, maka latihlah diri kita untuk meluangkan waktu untuk membaca Quran setiap harinya, walaupun hanya beberapa ayat. Dengan demikian, mudah-mudahan ketika masuk bulan Ramadan nanti, kita dalam keadaan fit dan penuh dengan kesiapan. Permisalan seorang atlet yang akan mengikuti musim olahraga, maka pastilah, tentulah ia akan mempersiapkan dengan pemanasan dan latihan rutin agar dia dapat berlaga dengan semaksimal mungkin. Dan janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Ramadan datang setiap tahunnya, namun ia tidak mendapatkan ampunan, ia tidak mendapatkan pahala, ia tidak mendapatkan keberkahan dari Ramadan, melainkan ia mendapatkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbi ma anfu 'abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad sahih.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر